Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data analisis conjoin menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan saya olah untuk digunakan untuk aplikasi SPSS. Untuk langkah pertama, kita ke bagian data, kemudian klik orthogonal design, kemudian klik generate. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di tabel ini kita akan memasukkan atribut yang kita pakai. Nah, di sini saya memakai atribut yang pertama itu ada harga. Kita klik, kita ketik untuk dua kolom ini, kemudian klik add. Setelah itu kita masukkan atribut kedua. Di sini saya ada porsi. Kemudian lakukan hal yang sama, klik add. Kemudian variabel yang terakhir yaitu sambal. Lakukan hal yang sama, kita klik add. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita klik satu persatu secara bergantian, kemudian klik kolom ini. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah level. Nah, di sini saya ada 3 level, jadi saya mengetik angka 1 hingga angka 3. Nah, untuk di bagian kolom sebelahnya, sini saya akan mengisi dengan level saya. Untuk mempermudah, di sini saya akan salin saja. Untuk level yang pertama yaitu di bawah 10.000 kita tempel. Kemudian level yang kedua ada 10 hingga 15.000 kita tempel. Kemudian yang terakhir itu ada di atas 15.000. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik continue. Setelah muncul seperti ini, maka kita akan melakukan hal yang sama untuk kedua atribut lainnya. Untuk atribut kedua yaitu porsi, di sini saya memakai 3 level, maka kita mengetik angka 1 hingga angka 3, kemudian memasukkan level yang kita pakai untuk atribut porsi. Level yang pertama yaitu ada kecil, kemudian sedang, dan yang terakhir ada jumbo. Jika sudah selesai, maka kita klik continue, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk atribut yang terakhir. Kita ketik angka 1 hingga angka 3, kemudian masukkan level dari sambal yang saya pakai. Di sini yang pertama ada sambal ini saya salah ketik. Level yang pertama yaitu pedas manis, level yang kedua pedas asin, kemudian yang terakhir ada pedas. Jika sudah, kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan atribut tadi ke dalam file di lokal penyimpanan pada laptop kita. Nah, di sini pada menu ini kalian cari nama file yang akan kalian gunakan untuk menyimpan file kalian ini, dan pastikan kalian harus ingat kalian menyimpannya di sebelah mana. Nah, di sini folder saya kosong, maka saya akan menyimpannya di sini dengan kita beri nama stimuli. Jika sudah selesai, maka kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalian tidak perlu khawatir, ini artinya kalian sudah berhasil. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan memasukkan data dari hasil analisis kita. Kita akan masukkan ke dalam SPSS, kemudian kita akan simpan di file yang sama seperti menyimpan file stimuli tadi. Kemudian kita salin terlebih dahulu hasil dari analisis kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kita blok terlebih dahulu data yang akan kita masukkan. Kemudian kita Ctrl C. Nah, jika sudah, kita akan tempel pada bagian SPSS. Nah, kita klik kanan pada tabel ini, kemudian kita klik paste with variable name, kemudian akan muncul data yang kita masukkan tadi. Nah,
pada menu responden, sini saya mengosongkan karena kita akan mengetiknya secara manual, karena kita tidak akan memasukkan nama dari responden yang kita pakai. Nah, di sini kita akan menggantinya dengan nama responden, kemudian untuk respondennya kita ganti dengan P1 hingga P9. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam menganalisis data ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang sebelah ini. Kita ganti dengan kata responden, kemudian P1, P2 hingga P9. Jika sudah selesai, maka kita ke bagian data view, kemudian kita akan mengedit nama responden ini dengan angka 1, responden 1 hingga responden 20, karena di sini saya memakai 20 data yang akan saya analisis. Jika sudah, maka kita masuk ke dalam variable view, kemudian kita lihat, kita akan mengubah pada menu measure. Yang pertama, untuk file responden kita ganti dengan nominal, kemudian P1 hingga P9 kita ganti dengan scale. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyimpan data ini ke dalam folder yang sudah kita masukkan file stimuli tadi, yaitu kita klik file, kemudian klik save. Nah, pastikan kalian menyimpannya di folder yang sama dengan file stimuli tadi, dan kita ganti namanya. Di sini saya mengganti menjadi data underscore penelitian underscore conjoin. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik save. Maka data yang sudah kita ganti tadi akan tersimpan ke dalam folder yang sama. Nah, langkah selanjutnya kita klik file, kemudian new, kemudian kita klik syntax. Nah, pada bagian ini kita akan memasukkan contoh dari sintaks, kemudian kita akan mengubahnya secara manual untuk mengolah data ini. Pertama, kita Ctrl+C terlebih dahulu. Nah, kemudian Ctrl+V untuk menempel. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka kita perlu mengubah nama-nama di sini untuk menyamakan dengan folder dan juga nama file yang sudah kita gunakan untuk menyimpan file SPSS ini. Dan kalian perlu memastikan bahwa nama folder dan juga nama file yang kalian gunakan itu tidak salah dalam huruf ataupun tidak kurang apapun, karena ketika kalian salah, maka analisis kalian tidak akan berhasil diuji. Perlu diperhatikan juga ketika kalian menulis huruf, kalian harus ingat nama file itu huruf besar atau huruf kecil. Jadi pastikan kalian tidak lupa. Ketika kalian lupa, maka kalian langsung ke bagian file dan melihat folder dan juga nama file yang kalian simpan. Nah, di sini saya menggantinya dengan nama folder pertama, kemudian dilanjut dengan stimuli. Kemudian pada bagian data, nama file yang pertama yaitu analisis ayam geprek, kemudian kita ganti dengan data penelitian conjoin.
Kemudian pada skor kita ganti dengan P1. Di sini P1 hingga P9 karena di sini saya ada 9 pertanyaan pada Google Form. Kemudian selanjutnya itu responden, ini tidak saya ubah. Kemudian untuk atributnya di sini saya ganti dengan harga, porsi dan juga sambal. Nah, jika sudah, maka kita ke bagian run, kemudian klik all. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah hasil analisis dari analisis conjoin yang kita lakukan dengan judul saya itu ayam geprek. Di sini terdapat 20 responden dan pada akhir dari analisis ini akan ada rangkuman dari seluruh data yang kita analisis. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya, yaitu analisis conjoin preferensi ayam geprek. Dan untuk atribut dan juga level yang saya pakai, yaitu atributnya ada 3. Yang pertama ada harga, porsi, kemudian yang terakhir ada sambal. Nah, untuk harga yang pertama yaitu di bawah 10.000, yang kedua 10 hingga 15.000, kemudian di atas 15.000. Untuk porsinya yaitu porsi kecil, sedang, dan jumbo. Dan untuk sambalnya itu sambal pedas manis, sambal asin, dan juga yang terakhir sambal pedas biasa. Mahasiswa sering memilih makanan yang praktis dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayam geprek menjadi salah satu pilihan favorit karena rasanya yang enak, harga terjangkau, serta mudah ditemukan di sekitar kampus. Faktor-faktor seperti harga, porsi, dan jenis sambal sangat mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam menentukan pilihan makanan tersebut. Analisis conjoin merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui preferensi mahasiswa dalam memilih ayam geprek dengan menilai kombinasi atribut seperti harga, porsi, dan jenis sambal. Hasil analisis ini memberikan gambaran faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian sehingga pelaku usaha dapat menyusun strategi pemasaran. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana preferensi mahasiswa dalam memilih ayam geprek berdasarkan atribut harga, porsi, dan jenis sambal dengan menggunakan analisis conjoin. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan metode analisis conjoin full profil untuk mengetahui preferensi mahasiswa dalam memilih ayam geprek, di mana atribut yang digunakan yaitu harga, porsi, dan sambal. Ditetapkan melalui tinjauan literatur dan juga pretest. Kombinasi profil dirancang menggunakan orthogonal design pada IBM SPSS. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan penilaian skala terhadap profil menu dianalisis untuk memperoleh part work utilities dan important values, serta dievaluasi menggunakan percent error dan Kendall store. Untuk hasil dan pembahasannya, di mana pada overall statistik pada atribut yang pertama yaitu harga, untuk harga di bawah 10.000 itu didapat dengan angka 0,017 hingga dan skor tertinggi terdapat pada harga di atas 15.000. Selanjutnya yaitu porsi yang paling disukai oleh mahasiswa yaitu porsi kecil, diperoleh dengan angka 0,433.
Kemudian untuk jenis sambal yang paling disukai oleh mahasiswa itu dengan jenis sambal pedas biasa, yaitu diperoleh dengan angka 0,450. Untuk important value-nya, harga didapat dengan angka 39,096, kemudian porsi 31,783, kemudian sambal diperoleh dengan angka 29,122. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa atribut harga menjadi faktor terpenting dalam menentukan preferensi konsumen dengan nilai important tertinggi, yang menjelaskan mengapa konsumen cenderung menolak harga yang lebih tinggi sebagaimana terlihat dari utilitas negatif pada kategori harga mahal. Selain itu juga, penelitian ini melalui pendekatan conjoint analysis menunjukkan bahwa konsumen di daerah istimewa Yogyakarta lebih menyukai cabai dengan karakteristik pedas berwarna merah dan berpenampilan segar, sehingga faktor sensorial seperti kepedasan terbukti sangat mempengaruhi kepuasan pembelian. Nah, dengan demikian, analisis ini konsisten dengan penelitian-penelitian terbaru yang menekankan bahwa harga tetap menjadi pertimbangan utama, namun faktor rasa khusus seperti kepedasan juga menjadi peran penting dalam membentuk preferensi konsumen. Terakhir yaitu penutup, di mana harga menjadi faktor utama dalam preferensi mahasiswa memilih ayam geprek, diikuti porsi dan sambal dengan kecenderungan pada harga yang terjangkau, porsi sesuai, serta sambal pedas mami. Model conjoint terbukti valid menjaga hasil ini dapat dijadikan dasar strategi dari produk. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.